Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis ilmu, kembali menghadiri salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, kembali mengawali hari kita dengan majlis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai majlis yang dirahmati, majlis yang diberikan di dalamnya ketenangan, kebahagiaan, dihadiri oleh para malaikat, dan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, lahumul bushra alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'azim." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah, ala yang bermakna sebagai kata untuk memberikan peringatan. Ala, ingatlah, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, bagi mereka tidak ada rasa takut sedikit pun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, merekalah orang-orang beriman dan bertakwa. Merekalah orang-orang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, ketetapan kalimat-kalimat Allah tidak dapat berubah, tidak dapat diganti. Dzalika huwal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah para wali Allah? Dalam ayat ini Allah mengatakan dasar utama untuk menjadi wali Allah adalah iman dan takwa. Dasar utama untuk menjadi wali Allah adalah iman dan takwa. Jadi setiap orang beriman dan bertakwa, maka dia mendapatkan derajat kewalian. Semakin tinggi ketakwaannya, maka kewaliannya di hadapan Allah semakin tinggi. Ya, kata para ulama, kullama kana al-'abdu taqiyan kana waliyan lillah. Semakin seorang hamba itu bertakwa, maka dia semakin dekat, semakin menjadi wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-wali berasal dari kata al-wilayah atau al-walayah, yang bermakna dekat, Jadi kalau dikatakan wali Allah, maka maknanya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri para wali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ciri pertama untuk menjadi seorang wali Allah adalah
istiqamah di atas ketaatan. Istiqamah di atas ketaatan. Bahkan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa karamah yang paling besar adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istiqamatu a'zamul karamah. Istiqamah di atas ketaatan itulah karamah yang paling tinggi. Jadi karamah yang paling tinggi itu bukan berjalan di atas air, bukan bisa terbang, ya, bukan ya, tubuhnya kebal, tidak bisa ditembak dengan peluru atau ditebas dengan pedang. Karamah yang paling besar bukan yang seperti itu. Karamah yang paling besar adalah seorang hamba istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Itulah karamah yang paling besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karamah yang paling besar adalah karamah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah, konsisten di atas ketaatan. Ketika mereka meninggal, para malaikat akan turun berbondong-bondong kepada mereka, lalu kemudian mengatakan kepada mereka, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Kalian jangan merasa takut, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian janganlah merasa takut dengan akhirat yang akan kalian datangi, dan jangan merasa sedih dengan dunia yang akan kalian tinggalkan. Jadi kewalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri utamanya adalah istiqamah di atas ketaatan. Dan istiqamah ini merupakan karamah yang paling utama dan paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang lain bagi orang-orang yang dijadikan wali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan amalan-amalan yang wajib sekaligus amalan-amalan yang sunnah, lalu menjauhi amalan-amalan yang haram sekaligus amalan-amalan yang makruh. Semakin seorang hamba rajin melaksanakan amalan sunnah, maka derajat kewaliannya sangatlah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kata Allah, kemudian kami mewariskan kitab kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi derajat kita sebagai seorang muslim ada 3. Yang pertama, derajat orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini adalah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kedua adalah muqtasidun, orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan ini adalah orang yang hanya mencukupkan diri dengan melaksanakan kewajiban tanpa amalan sunnah, serta menjauhi maksiat tapi masih melaksanakan hal-hal yang makruh. Ini derajat pertengahan. Dan orang yang seperti ini tetap dianggap sebagai wali. Orang yang hanya menjalankan kewajiban dan menjauhi kemaksiatan, ini tetap dianggap sebagai wali, walaupun derajat kewaliannya di hadapan Allah cuma pada level yang tidak tinggi, level pertengahan. Adapun derajat mukmin yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairati biiznillah. Orang-orang yang bersegera pada kebaikan, pada ketaatan. Mereka ini, kata para ulama, orang-orang yang menjalankan kewajiban sekaligus amalan-amalan yang sunnah. Mereka ini adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban sekaligus amalan-amalan yang sunnah. Orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai wali Allah yang paling tinggi derajatnya.
Karena dia tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tapi juga menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Menjalankan amalan yang wajib itu merupakan sebuah keniscayaan. Wajib bagi setiap muslim. Bagi orang yang melaksanakannya, maka dia telah selamat. Tetapi kalau hanya menjalankan kewajiban, maka rentan untuk futur. Kalau menjalankan kewajiban saja, salat 5 waktu, puasa saja, puasa Ramadan saja, tanpa amalan-amalan yang sunnah atau tanpa rajin melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, maka ini membuat seorang muslim itu rentan untuk futur. Kenapa rentan untuk futur? Karena amalan-amalan sunnah ini laksana pagar bagi rumah kita. Ya, jadi amalan yang wajib ini adalah rumah kita, sedangkan pagarnya adalah amalan-amalan yang sunnah. Kalau rumah kita tidak memiliki pagar, itu rentan, itu lebih mudah untuk mendapatkan bahaya, lebih mudah untuk dimasuki oleh pencuri, lebih mudah untuk mendapatkan bahaya dan mudarat. Tapi kalau rumah kita memiliki pagar, yaitu amalan-amalan sunnah, maka kita akan jauh dari yang namanya futur, akan jauh dari yang namanya dosa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam hadis Al-Bukhari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka saya telah mengumumkan perang kepadanya. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, dalam hadis qudsi, maka saya telah mengumumkan perang kepadanya. Lalu kemudian Allah menyebutkan siapa walinya. Dia kemudian berfirman, "Ma yataqarrabu 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Seorang hamba tidaklah beribadah kepadaku dengan yang paling saya cintai melainkan dengan amalan-amalan yang wajib. Ini derajat kewalian yang rendah. Lalu kemudian Allah menyebutkan derajat kewalian yang paling tinggi. "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai saya mencintainya. Sampai saya mencintainya. Jadi amalan yang sunnah ini menjadi pembeda antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Kita semua kan dalam amalan kewajiban sama. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Insyaallah rata-rata kaum mukminin sama untuk amalan-amalan yang wajib. Tapi pembeda mereka di hadapan Allah adalah pada amalan-amalan yang sunnah. Semakin seseorang banyak mengamalkan sunnah, amalan-amalan sunnah, dan menjauhi yang makruh, maka levelnya di hadapan Allah semakin tinggi. Levelnya di hadapan Allah semakin tinggi. Makanya kalau ada orang yang mengklaim dirinya wali, tapi dia merokok, celananya isbal, minum dan makan pakai tangan kiri, lalu dia menganggap dirinya wali, itu adalah sebuah kedustaan. Dia saya ini wali yang sangat dekat dengan Allah. Itu sebuah kedustaan. Karena para wali itu menjauhi amalan-amalan yang makruh. Para wali menjauhi amalan-amalan yang makruh. Sehingga mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka juga mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Mereka juga mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Itulah para wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi wali, maka Allah dalam hadis ini sudah mengatakan keutamaan-keutamaannya. Allah akan membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, membimbingnya pada amalan tangannya, membimbingnya pada langkah kakinya. Dan kalau dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan kepada Allah, Allah lindungi. Jadi para wali adalah orang-orang yang mengamalkan amalan kewajiban, lalu kemudian rajin mengamalkan amalan yang sunnah. Itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wali Allah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya, standarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan para wali. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukil oleh Ibn Abil Izz dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata,
idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i aw yatiru 'ala al-hawa'i fala ta'tabir bihi hatta ta'ridahu 'ala al-kitabi was sunnah. Kalau Anda melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di atas udara, maka jangan percayai. Jangan jadikan standar bahwa itu wali Allah. Jangan. Sampai apa? Sampai Anda menimbang amalan dan kehidupannya pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan dan kehidupannya sesuai standar Al-Quran dan sunnah, maka yakin bahwa orang itu merupakan wali. Yeah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah, akidahnya lurus, salatnya rajin, puasanya rajin, lalu dia bisa berjalan di atas air, maka itu adalah wali Allah yang sesungguhnya. Tapi kalau dia berjalan di atas air, sedangkan dia adalah tukang maksiat, maka itu bukan wali Allah yang sesungguhnya. Dia berjalan di atas kemaksiatan, tapi dia adalah orang yang zalim. Ya. Dia berjalan di atas air, terbang di udara, kebal, tapi dia adalah orang yang zalim, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan sebutkan insyaallah ya bagaimana caranya mengetahui wali dengan yang bukan wali. Demikian pula ucapan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwa al-mi'yar alladhi tasihhu bihi wilayatullah ittiba'ul kitabi wa sunnah. Standar kesahihan menjadi wali Allah adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu standarnya mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hal-hal yang lain. Untuk mengetahui wali Allah bukan dengan melihat karamah. Ya, kita dalam internal Wahdah Islamiyah kita memiliki buku Aqidatuna wa Manhajuna, buku akidah kita dan metode akidah Wahdah Islamiyah dalam beragama, dalam berdakwah. Di antara poin yang disebutkan adalah kita semua meyakini adanya karamah para wali. Tapi ingat, bukan berarti orang soleh yang tidak memiliki karamah itu dia bukan wali. Itu salah. Jadi kadang orang yang menjadi wali Allah, kadang ada karamah yang diperlihatkan kepada manusia dan kadang pula tidak ada karamah. Jadi karamah itu bukan syarat untuk menjadi wali. Iya. Kan kalau ada orang yang mengatakan ya kalau sudah jadi wali, itu karamahnya banyak. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini ditegaskan dalam buku Aqidatuna wa Manhajuna, bahwa orang yang menjadi wali Allah tidak mesti ada karamah yang ditampakkan dalam dirinya, tidak mesti. Meskipun ada banyak juga wali Allah yang muncul dari dirinya karamah-karamah. Ya. Tapi karamah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah. Jadi kalau Anda rajin beribadah, rajin salat malam, mengkhatamkan Al-Quran dengan banyak kali, lalu kemudian tidak ada karamah berjalan di atas air, tapi kok saya tidak bisa berjalan di atas air. Ya. Jangan kemudian sedih dan jangan kemudian menyangka bahwa Anda belum menjadi wali Allah. Tidak. Ya. Adanya karamah bukan syarat menjadi wali Allah. Tetapi munculnya karamah juga belum tentu menjadi wali Allah. Munculnya karamah pada diri seseorang belum tentu dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau munculnya kejadian luar biasa pada seseorang belum tentu itu sebagai tanda wali Allah. Ada orang yang bisa terbang, itu belum tentu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui ini, maka ada beberapa standar. Pertama, kondisi pribadi orang tersebut. Kondisi pribadi orang yang muncul darinya perkara luar biasa.
Ada orang yang tadi yang bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas bara api tanpa luka sedikit pun. Standarnya kita perhatikan orangnya. Apakah orangnya berada di atas ketaatan atau dia tukang maksiat? Atau dia dukun? Ini kita lihat orangnya. Kalau orangnya adalah orang yang istiqamah di atas ketaatan, konsisten di atas ibadah kepada Allah, maka yakin bahwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi orangnya dukun, ya, tukang maksiat, maka yakin itu bukan wali Allah, itu merupakan amalan syaitan. Jadi kekebalannya itu berasal dari syaitan. Ya, kemampuannya berjalan di atas air itu berasal dari jin dan para syaitan, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara untuk mendapatkan karamah tersebut. Karamah itu tidak dipelajari. Karamah itu tidak dipelajari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya mau mempelajari karamah, saya mau belajar tenaga dalam agar saya dianggap sebagai wali Allah. Orang yang mempelajari tenaga dalam, kalau dia bisa mengumpulkan ribuan jin, nah itu sangat luar biasa. Ya, bagi mereka sangat luar biasa dan bisa dianggap sebagai wali Allah. Ya. Apalagi kalau tenaga dalamnya didapat lewat zikir-zikir, ya, lewat zikir-zikir tertentu. Dan ini banyak orang ingin menjadi wali Allah lewat tenaga dalam. Itu bahkan melakukannya dengan zikir-zikir yang bid'ah, dengan zikir-zikir yang bid'ah, dengan puasa mutih. Ya, puasa mutih selama 3 hari 3 malam demi untuk mendapatkan derajat wali di hadapan Allah, mencapai derajat ilmu hakikat dan ma'rifat. Kita katakan ini cara yang salah. Karena kewalian itu tidak dipelajari. Kewalian itu tidak dipelajari. Jadi berjalan di atas air itu tidak dipelajari. Kalau ada orang mengatakan, saya mau belajar jalan di atas air agar bisa menjadi wali, dianggap sebagai wali, Anda katakan kewalian itu tidak dipelajari, atau karamah berjalan di atas air itu tidak dipelajari. Lalu bagaimana para wali Allah bisa berjalan di atas air? Mereka bisa berjalan di atas air itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat atau para tabi'in radhiyallahu anhum yang berjihad, kemudian di hadapan mereka ada sungai. Lalu mereka mengatakan, kita tawakal kepada Allah. Ya. Mereka tidak belajar sebelumnya untuk berjalan di atas air. Tapi keyakinan mereka kepada Allah, ya, mengantarkan mereka untuk berjalan di atas air. Mereka pun bisa berjalan di atas air. Bukan dipelajari, ya, bukan dipelajari. Tapi karamah itu datang dengan sendirinya, Ya. Jadi kalau ada karamah yang dipelajari, nah itu yakin bahwa itu karamah yang salah. Yakinlah bahwa itu karamah yang salah dan sesat, menyimpang. Ya. Yang ketiga, mengetahui apakah karamah itu, apakah kejadian luar biasa itu karamah dari Allah atau dari syaitan, kita ketahui lewat karakter atau sifat dari karamah tersebut. Sifat-sifat atau kriteria dari karamah tersebut. Kalau karamah itu mengandung kesyirikan, maka yakin bahwa itu bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengandung kesyirikan atau mengandung pelanggaran kepada syariat Allah, maka yakin kejadian luar biasa itu bukan merupakan karamah dari Allah, tapi dari syaitan. Ya. Misalnya, ya, banyak pada masa sekarang, ya, banyak. Ya, kejadian luar biasa itu mengandung berbagai macam kesyirikan. Ya. Di antaranya adalah mengandung pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Juga mengandung amalan-amalan kebid'ahan.
Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya memakai jimat. Orang pergi berjihad dengan memakai jimat, lalu kemudian kebal, ya, tidak dimakan oleh peluru, tidak bisa ditebas dengan pedang, karena dia memakai jimat. Ya, kita katakan itu bukan karamah, tapi itu berasal dari syaitan, karena kriterianya tidak sesuai dengan kriteria dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kriteria di dalamnya terdapat pelanggaran syar'i, yaitu memakai jimat. Dan itu sama sekali bukan karamah. Jadi karamah atau bukan itu ditandai dengan tiga ciri. Yang pertama kondisi orangnya, yang kedua cara untuk mendapatkannya, dan yang ketiga kriteria dari kejadian luar biasa yang muncul tersebut. Ya, kalau di dalamnya ada kemaksiatan, pelanggaran syar'i, maka yakin itu bukan karamah, tapi itu adalah kejadian luar biasa yang bersumber dari syaitan. Adapun para wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memuliakan mereka dengan banyak kemuliaan. Di antara kemuliaan mereka adalah yang pertama, mereka terjauhkan dari kemaksiatan. Mereka terjauhkan dari kemaksiatan. Yang kedua, doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka mustajab. Ya. Doa-doa sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tadi yang kita bacakan di akhirnya, Allah berfirman, "Wa idza sa'alani la'utiyannah, wa idza ista'adani la'u'idhannah." Kalau dia meminta kepadaku, maka saya pasti akan mengabulkannya. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka saya pasti akan melindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara keutamaan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, karena selama hidupnya dia berada dalam keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ciri wali Allah Subhanahu wa taala, dan ciri yang disebutkan dalam ayat tadi adalah lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah di dunia maupun di akhirat. Kabar gembira di dunia dengan kebahagiaan di dunia. Kabar gembira di akhirat dengan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan di dunia berupa ketenangan, kenyamanan, ketenteraman hidup. Meskipun mungkin serba kekurangan, tapi selama dia bahagia dengan ibadah, bahagia dengan ketaatan, itulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar gembira yang paling utama dari Allah di dunia ini adalah kalau kita beribadah dengan rasa gembira. Kalau kita beribadah dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia, itu merupakan petunjuk dari Allah bahwa kita memang orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita beribadah secara terpaksa, beribadah karena ikut-ikutan, ini belum menjadi ciri bahwa kita ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Belum bisa diberikan kabar gembira untuk menjadi wali Allah. Tapi kalau kita merindukan yang namanya ibadah, merindukan yang namanya ketaatan, maka pertanda kita insyaallah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri mereka adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut sedikit pun dan tidak bersedih. Apa makna tidak merasa takut dan tidak bersedih? Tidak merasa takut artinya adalah tidak merasa takut pada masa depan mereka. Mereka tidak takut dengan masa depan mereka. Tidak merasa takut dengan takdir di masa depan. Tidak merasa takut dengan akhirat yang akan ia datangi. Tidak merasa takut dalam artian karena dia adalah orang yang beramal saleh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan urusan masa depannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tidak merasa takut. Sedangkan tidak bersedih artinya adalah tidak bersedih dengan takdir yang telah lewat. Dengan takdirnya yang telah lewat. Tidak bersedih karena dia menjadi
karena takdirnya menjadi orang yang serba kekurangan. Dia tidak bersedih. Dia tidak menyedihkan itu. Ya. Kalau dia meninggal, dia tidak bersedih karena dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan dunia. Dia tidak bersedih. Itu makna dia atau mereka tidak memiliki kesedihan. Ini menjadi keutamaan bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bismillah, saya mohon tanggapannya Ustadz mengenai fenomena sosial yang ada di negara kita. Misalkan saja di daerah Jawa. Di daerah Jawa itu ada kebiasaan masyarakat di sana itu mengkultuskan nasab yang diklaim sebagai keturunan Nabi kita. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap fenomena sosial itu? Syukran Ustaz. Terkait dengan pengkultusan nasab, dalam Islam nasab itu juga sangat urgen. Dalam Islam yang namanya nasab itu diperhitungkan. Ini dari keturunan orang-orang yang saleh. Ini dari keturunan orang-orang yang terpandang. Itu juga diperhitungkan dalam Islam. Maksudnya orang-orang yang dari keturunan tersebut dalam Islam ya harus dihormati, dihormati dan dihargai. Apalagi kalau dia adalah keturunan ulama. Keturunan ulama itu juga harus dihormati dan dihargai. Ya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menghargai keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, mereka itu semua dihargai. Ya. Dan dihormati. Apalagi kalau ia adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus dihormati dan dihargai. Tapi tidak boleh dikultuskan. Dikultuskan itu kan dihargai secara berlebihan, dihormati secara berlebihan. Dari jauh dilihat kita sudah merangkak, ya, berjalan merangkak atau berlutut dan sebagainya. Itu sudah berlebihan. Ya. Atau ketika dilihat, walaupun dia adalah tukang maksiat, ini Habib, tapi tukang maksiat, dicium-cium tangannya. Apa gunanya menjadi Habib? Apa gunanya menjadi keturunan Rasul kalau dia adalah orang yang suka bermaksiat? Ya, tidak ada gunanya. Bahkan paman Rasul Abu Lahab, tidak ada gunanya dia menjadi paman Rasul, karena dia suka bermaksiat kepada, bahkan memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi keturunan Rasul itu harus dihormati dan dihargai. Tapi tidak boleh dikultuskan secara berlebihan. Jelas ya? Tidak boleh dikultuskan secara berlebihan. Dan itu menjadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa keturunan Rasulullah SAW itu harus dihormati dan dihargai. Tetapi tidak boleh dikultuskan, tidak boleh disembah, tidak boleh kemudian ngelap berkah, ya, ambil ya sisa air, ya, cuci kakinya, sisa minumnya kemudian diminum untuk ambil berkah. Itu tidak sahih, itu tidak benar. Ya. Dan dalil-dalil tabarruk dari sisa air minumnya orang saleh, mengambil berkah dari jasadnya orang saleh, itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Ya. Jelas ya? Ya, tidak ada yang sahih bertabaruk kepada tangan, kepada sisa air minum, sisa air mandi, sisa cuci kaki, air cuci kaki dari orang-orang soleh, bahkan para habib, tidak ada yang sahih. Tadi saya teringat tadi malam saya ditanya terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan air dari tempat bersucinya, tempat wudunya orang-orang mukmin, dan kemudian dia mengambilnya dan mengatakan arju barakata aidil muslimin. Saya mengambil air ini karena mengharapkan keberkahan tangannya orang-orang mukmin yang berwudu. Ya, ini dalil bahwa kita itu boleh mengambil berkah dari orang-orang soleh, karena Nabi kita sendiri apa? Mengambil berkah, mengambil air bekas dari cuci tangannya kaum muslimin. Dan dia mengatakan, saya ingin mengambil berkah, mengambil air ini untuk mendapatkan berkah dari
tangan-tangan kaum muslimin. Karena mereka ini dalil bolehnya untuk bertabarruk. Tapi ini hadis yang sangat lemah dan tidak sahih. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Karena sanadnya banyak putusnya, banyak putusnya dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Riwayatnya sebagai singkat, riwayatnya dari At-Tabarani dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dari riwayat Hasan ibn Ibrahim Al-Kirmani dari Abdul Aziz ibn Abi Rawad, kemudian dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi sanad ini sanad yang salah. Karena diriwayatkan oleh Waqi' dan Abdul Razzaq dari Abdul Aziz ibn Abi Rawad, kemudian dari Muhammad ibn Wasi' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya terputus. Terputus, banyak putusnya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi orang-orang kemudian menjadikan hadis ini sebagai dalil. Padahal itu tidak sahih. Semua dalil ngalap berkah yang tidak sahih, yang tidak dibolehkan, itu semuanya dalil yang dhaif, dalil yang dhaif. Adapun ngalap berkah, mengambil berkah dari jasad Rasul, maka itu dibolehkan. Jadi keberkahan itu diambil dari jasad Rasul dan bukan dari jasad keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang keluar dari Rasulullah, itu berkah. Yang keluar dari Rasulullah, keringatnya, air liurnya, darahnya, rambutnya, itu semuanya berkah, dan itu boleh kita mengambil berkah darinya. Para sahabat radhiyallahu anhum mengumpulkan rambut Rasulullah dan dimasukkan ke dalam air minum mereka, kemudian minum air minum dari rendaman rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya khusus untuk Rasulullah. Makanya setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu meminum sisa air minummu." Tidak. "Wahai Abu Bakar, kami mau tabarruk pada tubuhmu." Mereka tidak melakukan itu pada Abu Bakar, tidak juga pada Umar, tidak juga pada Utsman, tidak juga pada Ali. Kenapa? Karena itu hanya khusus untuk Rasulullah. Adapun sisa tubuh Rasulullah yang ada pada zaman sekarang, sisa rambutnya katanya ada di Turki, itu tidak benar. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara valid. Apakah itu benar atau tidak? Kita tidak bisa mengetahui itu. Karena ada itu, bahkan ada pernah seorang syekh yang datang kepada guru kami, Syekh Ibrahim Nur Saif. Dia ini juga salah satu tokoh Asy'ariyah, salah satu tokoh sufi. Datang belajar kepada guru kami, Syekh Ibrahim Nur Saif. Guru kami sebagai seorang guru yang bisa menerima semua orang, diterima saja, silahkan datang kepada saya untuk membacakan buku-buku hadis. Dia kemudian menghadiahi kami, katanya ini parfum sudah direndam dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya melihat, Syekh, bagaimana Syekh ini? Kita percaya atau tidak? Syekhnya mengatakan, ambil saja. Benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting ini parfum. Itu kejadiannya tahun lalu, atau 1,5 tahun yang lalu. Intinya adalah semua sisa jasad Rasulullah pada zaman sekarang tidak boleh dipercayai. Tidak ada yang valid. Dan itu, keberkahan itu hanya dari jasad Rasulullah dan tidak boleh diambil dari jasad keturunannya. Keturunan Rasulullah tidak boleh kemudian diambil berkahnya. Kita hormati dan hargai mereka, silahkan. Tapi mengutuskan mereka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bahkan itu merupakan sebuah pelanggaran syariat dan merupakan sebuah ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Baik, barakallahu fikum. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya ini Ustaz mengenai wali. Anda tahu wali Seitang ini atau wali Anda? Di kampung istri itu ada seorang yang mengaku wali dan diagung-agungkan sama orang-orang di kampung mereka.
menjelang Ramadan begini banyak orang meskipun dari Papua yang asalnya dari kampung itu datang ke kampungnya untuk minta berkah. Kelebihannya itu orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan istri, dia tidak mandi, nanti Idul Fitri baru mandi. Itu fenomenanya itu, Ustaz. Terus dia tidak sholat Jumat juga, Ustaz, tidak sholat juga. Nanti Idul Fitri itu dan Idul Adha baru dia sholat. Ya, terus kalau ada sembelihan dia dipercayakan untuk menyembelih. Nah, apalagi Idul Adha itu Ustaz, Idul Kurbannya itu, Ustaz. Bagaimana status penyembelihannya itu, sembelihannya itu, Ustaz? Apa haram atau halal kita makan? Syukran. Baik, Masya Allah. Baik. Ini pertanyaan yang ini terkait dengan wali. Jadi para wali Allah itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah wali. Seorang muslim, kita tidak bisa mengklaim bahwa saya ini adalah orang bertakwa. Tidak bisa. Orang yang mengklaim bahwa dirinya orang bertakwa, maka dia adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Apalagi kalau dia mengklaim saya adalah wali. Wali adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalau ada yang mengatakan saya wali, itu tidak yakin bahwa dia bukan wali. Karena para wali itu adalah orang-orang yang tidak mengklaim. Mereka adalah orang yang rendah hati. Orang yang seperti ini tinggal tadi standar kita ada 3. Kondisi orangnya, cara mendapatkan kelebihan yang luar biasa itu bagaimana, kemudian kriteria kelebihan tersebut. Pertama, orangnya tidak sholat. Orangnya tidak sholat. Nah, ini problem. Apalagi tidak mandi, itu juga problem. 1 tahun. Apalagi tidak mandi. Masya Allah. Apalagi tidak mandi. Orang yang tidak mandi baru tidak bau. Itu luar biasa itu. Jadi itu merupakan tidak mandi. Tidak mandi ini juga merupakan problem. Kenapa? Karena syaitan itu menyukai bau busuk. Syaitan itu menyukai bau busuk. Makanya hati-hati yang tinggal dekat-dekat PDAM ini. Banyak-banyak beristiadah dan beristiadah kepada Allah. Karena syaitan itu akan mendatangi tempat-tempat yang busuk. Tempatnya syaitan itu ada di tempat sampah. Syaitan itu ada banyak di tempat sampah. Makanya hati-hati dari tempat-tempat sampah. Dan syaitan menyukai bau busuk. Oleh sebab itu kita ini selalu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Untuk menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri, mandi, membersihkan diri dan sebagainya. Jelas ya? Jadi orang ini wali setan dan bukan wali Allah. Apalagi kalau dia berhubungan suami istri lalu tidak mandi wajib. Problem ini. Jelas ya? Ini wali setan dan bukan wali Allah. Kemudian yang kedua, terkait dengan status, dengan kemudian dia melakukan pengobatan. Jelas ya? Pengobatan dengan pengobatan yang luar biasa. Dukun, dan orang ini sudah dianggap sebagai dukun. Dukun. Sembelihannya, pertama kita harus hati-hati dari sembelihannya. Orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang melakukan dukun dan sihir, yang melakukan praktek dukun dan sihir. Orang yang melakukan praktek dukun dan sihir, maka sembelihannya tidak sah. Sembelihannya tidak sah dan tidak halal. Orang yang melakukan praktek dukun dan sihir yang mengandung kesyirikan kepada Allah, maka sembelihannya tidak sah dan tidak halal karena orangnya dianggap sebagai orang musyrik dan bukan orang Islam.
Jelas ya, jadi sembelihannya tidak sah. Ya. Jadi kalau menyembelih kurban serahkan kepada imam, ya, kepada imam. Jangan orang sembarangan. Ya, dan ini yang menjadi problem, salah satu problem kita di zaman sekarang. Kita kaum muslimin itu menghormati orang-orang yang mendapatkan atau orang-orang yang memiliki ya kelebihan. Baik dia salat atau tidak salat kita hormati. Baik dia kiai atau dukun, semuanya dihormati. Ya. Jelas ya? Itu salah satu ya problem kita pada zaman sekarang adalah ya dukun itu dianggap sebagai wali. Ya. Ini tidak ada pada zaman dahulu. Zaman dahulu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya orang-orang terdahulu, mereka itu yang mereka hargai itu adalah hanya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Kalau kita zaman sekarang tidak, dukun pun dihargai, dihormati, diambil berkahnya. Padahal itu merupakan ya sebuah pelanggaran syariat yang sangat besar. Jadi sembelihannya tidak halal, sembelihannya tidak halal. Barakallahu fiikum. Dia tidak mandi karena itu perintah dari syaitan, ya, perintah dari syaitan. Iya. Itu tidak dibolehkan. Itu tidak boleh dibolehkan. Ya, jadi hati-hati dari sembelihan yang seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Baik. Ya. Itu bukan karamah, itu dari syaitan. Itu dari seorang dukun bisa mengetahui perkara gaib itu lewat lima sarana. Seorang dukun bisa mengetahui persoalan Anda itu lewat 5 sarana. Yang pertama bantuan jin dan syaitan, itu pasti ya. Bantuan jin. Ya. Sebelum Anda datang, jin sudah datang. Ada orang yang datang kepadamu dan ciri-ciri dan orang ini latar belakangnya begini dan begini. Anda datang, sudah ada yang membisikinya sebelumnya. Ya, itu yang pertama, lewat bantuan jin dan syaitan. Yang kedua, lewat fenomena alam. Bintang-bintang, dia lihat, oh bintang ini muncul, ya mungkin akan terjadi begini. Yang ketiga, lewat rumus-rumus. Lewat rumus. Nama Anda siapa? Nama saya Ghazali. Oh, Ghazali itu rumusnya begini. Kamu ini adalah orang yang bernasib sial. Ya. Itu kan cek khodam seperti itu ya. Khodammu ini, khodam kamu ini, ya, khodam pelayanmu dari jin ini, jin korimu ini berupa ular, ini berupa singa dan sebagainya. Lewat rumus. Ya, lewat rumus-rumus. Ya. Atau kemudian yang keempat lewat penampakan tubuh kita. Dia lihat wajah kita, ini wajah orang-orang yang sedih ini, dilihat. Ya. Ya. Kemudian atau dilihat dari tangan kita, dilihat garis tangannya, kamu ini orang beruntung karena garis tanganmu A, ya. Atau M dan sebagainya. Ya. Yang kelima, lewat pengalaman. Dukun itu kalau dia sudah membuka praktek 30 tahun, 40 tahun, maka dia akan punya pengalaman. Ketika dia melihat Anda datang, ini biasanya wajah yang seperti ini, wajah yang seperti ini punya penyakit yang seperti ini. Dia sudah tahu, ini. Biasanya orang yang datang dengan seperti ini, masalahnya begini. Dia sudah punya pengalaman. 30 tahun, 40 tahun, dia sudah pengalaman. Ya. Jelas ya, itu ada 5 sarana yang dijadikan oleh para dukun untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Barakallahu fiikum. Tidak ada lagi ya. Insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ya, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.